Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana waktu ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya ada pesan firman Tuhan yang sangat penting yang ingin kau sampaikan. Mari Roh Kudus mampukan kami boleh sungguh-sungguh mengerti, dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita sampai di hari yang ke-145. Saya memberikan judul, Jikalau Bukan Tuhan Semua Sia-sia. Dan nas yang kita baca diambil dari 1 Tawarik pasal 26 sampai 29 dan Mazmur 127. Dan dalam Mazmur 127 ini kita akan belajar beberapa hal ya. Yang pertama adalah, bagaimana jika Allah bukan Tuhan, maka semua sia-sia. Saudaraku, pernahkah kita berkata di dalam hati kita, jika bukan karena saya yang bekerja keras dalam keluarga ini, pasti mungkin orang-orang dalam keluarga ini tidak bisa makan dan hidup. Ya. Jika bukan saya yang berjuang di dalam perusahaan ini, mungkin perusahaan ini tidak akan pernah maju. Atau mungkin kita berpikir, jika bukan karena saya yang membantu gereja ini, pasti gereja ini tidak bisa sehebat dan sebesar ini. Saudaraku, ketika kita mengatakan seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang begitu sombong dan angkuh, karena kita berpikir semua karena saya. Dan semua itu akan membawa kepada kehancuran dan kesia-siaan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudaraku, Tuhan harus menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi hal yang utama dalam semua area kehidupan kita, ya, baik itu mungkin keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, sekeras apapun usaha kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Ayat yang kedua mengatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, apa maksudnya? Apakah berarti kita tidak usah bekerja dan tidur saja? Karena Tuhan katanya memberkati kita di waktu tidur, ya. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini, ya. Perhatikan kata yang dicintainya. Tuhan akan memberkati pada waktu tidur kepada orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya berbicara mengenai orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Dan sudah pasti orang yang dicintainya adalah orang-orang yang bekerja keras, penuh dengan semangat, ya. Dan tentunya dia juga bisa mengatur waktu, ya. Dia tahu ketika waktu beristirahat, maka dia tidur, ya. Tidak mengorbankan waktu tidur mungkin untuk pekerjaan yang lain, ya. Saudaraku, sekeras apapun usaha kita, sebesar apapun perjuangan kita, tanpa pimpinan dan campur tangan Tuhan, semua sia-sia. Dan saudaraku, di pasal 127 juga kita belajar ya tentang sesuatu yang luar biasa. Di ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudaraku, anak panah itu berbicara mengenai senjata tajam, ya, sebuah senjata yang tajam. Dan dikatakan bahwa anak-anak panah ini berbicara mengenai anak-anak muda. Dan senjata
yang tajam itu harus ada di tangan seorang pahlawan. Sehebat apapun senjata, tanpa di tangan seorang ahlinya, tanpa di tangan seorang yang tepat, ya, maka itu akan menjadi sia-sia, bahkan itu bisa menghancurkan dirinya. Dan pahlawan di sini berbicara mengenai mentor, ya, seorang pemuda yang diumpamakan seperti anak panah atau senjata harus ada di tangan mentor yang tepat. Mentor yang tepat itu berbicara mengenai Tuhan, firman Tuhan, orang tua, pemimpin-pemimpin rohani, orang tua rohani, kakak rohani. Ya, ketika anak-anak muda itu dimentor, ya, maka dia sama seperti anak panah yang ada di tangan pahlawan dan siap melesat dengan luar biasa, melakukan perkara yang besar bagi Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat, ya. Tapi kalau anak panah ini tidak berada di tangan yang tepat, ya, maka itu mungkin akan menghancurkan kehidupannya, ya. Oke, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita, ya. Dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Mazmur 111 sampai 118. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.